baca dulu nih. Cerita apa Kita tuh? dua anak namanya Shuen dan Karina. Suen dan Karina. Dari mana? Dari Swedia. Oh, dari Swedia. Emangnya kenapa dengan mereka, Colin? Mereka sapi. Oh, mereka lagi mau cerita tentang Yesus ya? Iya. Tapi orang tuanya takut ya? Takut di penjara. Karena apa? Karena apa sayang? Kenapa aku diajak? Karena mereka takut melanggar hukum atau melanggar aturan, ya kan? Itu ada di situ. Lalu Oh, ada apa? ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Suen dan Karina? Shuen dan Karina. Suen dan Karina yang cerita jadinya ya? Iya. Yang cerita tentang pekabaran Tuhan Yesus. Iya. Di dalam Alkitab, Colin sama Asyera, murid-murid Yesus juga sangat berani bercerita tentang Tuhan Yesus. Perjalanan tentang Tuhan Yesus. Mau nggak kita sama-sama mendengarkan ceritanya? Mau. Oke, yuk kita sama-sama dengar ceritanya tentang perjalanan ya kedatangan Yesus yang kedua kali di Mesbah Cilik. Petrus dan Yohanes memicingkan mata mereka terhadap sinar matahari yang terang benderang. Tarikan napas yang dalam menghirup udara yang segar mengiringi langkah mereka keluar dari penjara. Mereka saling berpandangan dan tersenyum. Sangatlah indah berada di luar kembali, meskipun untuk jangka waktu singkat. Pada hari itu, pertempuran yang sangat penting akan diadakan. Petrus dan Yohanes diminta untuk hadir di sana. Siapakah yang mengetahui apa yang akan terjadi? Tetapi mereka tidak gentar. Mereka tahu bahwa Allah akan bersama dengan mereka. Setiap orang diam ketika Petrus dan Yohanes memasuki ruangan itu. Orang-orang berpindah tempat untuk dapat melihat mereka lebih jelas. Salah seorang pemimpin itu berkata dengan keras, "Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak?" Pemimpin itu berbicara tentang mukjizat yang telah dilakukan sehari sebelumnya oleh Petrus dan Yohanes dalam nama Yesus. Seorang lumpuh yang dikenal telah disembuhkan. Dan setiap orang membicarakan tentang hal tersebut. Banyak orang yang mendengar tentang mukjizat itu juga mendengar kabaran Petrus dan Yohanes. Sekarang mereka percaya kepada Yesus. Karena hal inilah, maka para pemimpin Yahudi tidak merasa senang. Petrus dengan tenang memandang kepada para pemimpin itu. Dia berbeda dengan Petrus yang beberapa hari yang lalu telah menyangkal mengenal Yesus. Sekarang dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia mulai berbicara. "Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah olehmu dan oleh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati." Petrus kembali menegaskan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Para pemimpin itu melihat dengan takjub. Kenapa orang ini berbicara dengan tidak gentar? Para pemimpin itu memutuskan bahwa Petrus dan Yohanes sudah berubah karena mereka telah bersama dengan Yesus. Apakah yang mereka harus lakukan? Mereka tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada mujizat. Orang yang dulunya lumpuh sekarang berdiri di situ. Dia dapat melangkah dengan senyuman di wajahnya.
Para penguasa itu memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk tidak membicarakan tentang hal itu lagi. Tetapi Petrus dan Yohanes berdiri dan berkata, "Manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah?" Sekali lagi, Petrus dan Yohanes diamarkan, bahkan dengan lebih keras. Kemudian mereka dibebaskan. Para penguasa takut untuk menghukum mereka. Terlalu banyak orang di kota itu yang memuliakan Allah atas apa yang telah terjadi. Petrus dan Yohanes kembali ke tempat di mana orang-orang percaya sedang berkumpul. Mereka semua bersekutu dalam doa, meminta kuasa agar berani memberitakan firman Allah untuk lebih banyak mujizat di dalam nama Yesus. Dan Allah mendengar serta menjawab doa mereka. Segera, tempat pertemuan itu bergonjang seperti gempa bumi. Itu adalah kuasa Roh Kudus yang memenuhi setiap orang yang ada di sana. Dan setelah itu, mereka semua mulai mengkhotbahkan kebenaran tentang Allah dengan semangat yang besar.